Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhan nas ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Di dalam nas dikatakan berbekalah kalian dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Segala puji bagi Allah. Kita panjatkan syukur, kita panjatkan sanjungan dan pujian kehadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita dalam prosesi menuju ketakwaan, yaitu amal ibadah yang agung dikumpulkan dalam salah satu bait min buyutillah, yaitu di masjid, rumah daripada rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Kita dikumpulkan dan minta untuk berkumpul. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, hai sekalian orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan, telah diserukan untukmu, yaitu azan Jumat, khatib telah naik di mimbarnya, fas'au, bersegeralah untuk ingat kepada Allah, datangi majelis Jumat, sidang Jumatnya dan juga salat Jumatnya. Hilangkanlah unsur-unsur duniawi. Makanya para imam madhab, yang mana mereka adalah para fuqaha dan muhadditsin, mengharamkan akad jual beli menjadi batil di saat azan kedua telah dikumandangkan bagi orang-orang yang memiliki kewajiban sholat Jumat, masih ada akad jual beli, maka batal akad jual belinya. Tentunya bagi orang laki-laki yang mukallaf. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahasanya kita selaku orang yang beriman dipanggil untuk segera menuju kepada amal kebaikan, bahkan menjadi syiar Islam yang agung, salah satunya yaitu Jumatan. Dan apabila ini kita pegang secara istiqamah, maka kita bersyukur untuk kedua kalinya. Berarti kalau kita merujuk kepada kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ighatsatul Lahwan, ya, dikatakan di sana orang yang bersegera untuk menunaikan amal kebaikan, ketaatan merupakan tanda memiliki apa? Memiliki hifdzul quwwah, yaitu quwwatul qalbi, menjaga kekuatan hati, yaitu kekuatan keimanan. Salah satunya ketika dipanggil dalam amalan bersegera. Dan ini termasuk ciri khasnya siapa? Salafunal ummah,
para sahabat ridwanullah ajma'in. Lihat ya, di saat Badar di sana ada 2 pasukan besar. Kaum muslimin yang hanya 313 bersama seorang Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 kali lipatnya kaum Quraisy Makkah. Tentunya nggak imbang. Maka ketika sudah tinggal dikumandangkan takbir dan terjadilah kecamuk perang Badar, apa yang Rasulullah sabdakan, ma'asyiral muslimin, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, yaitu demi Allah subhanahu wa ta'ala, maka barang siapa yang bergerak menuju kecamuk perang ini, maka demi Allah tidaklah mati melainkan pahala surga seluas bumi dan langit. Ada seorang sahabat yang saat itu sedang mengkonsumsi 2 butir kurma. Mendengar Rasulullah SAW bersabda ini, langsung mengucapkan, "Bakhin, bakhin." Karir ya Nabi Allah. Mantap, mantap ini. Ulangi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi. Demi Allah, barang siapa yang ikut di perang ini kemudian syahid, maka tidaklah ada pahala kecuali surga seluas bumi dan langit. Bakhin, bakhin, karir ya Nabi Allah. Ulangi. Betapa indahnya, bakhin, bakhin. Maka kemudian Rasul menanyakan, apa yang kamu katakan? Saya sungguh senang mendengar berita ini Rasul. Maka ketika Rasul meniakkan takbir, semua para sahabat maju ke medan Badar Al-Kubra. Pemuda ini masih menyelesaikan kunyahannya. Maka kemudian ditegur oleh sahabat yang lain, bisa jadi gara-gara kormomu ini bisa memperlambat lajumu masuk surga. Apa yang kemudian dilakukan? Dibuang kurma ini, kemudian langsung merangsak masuk, dan dia bisa menggapai kesyahidan. Ini para sahabat ketika digerakkan suatu amalan, suatu ibadah, suatu taqarruban ilallah, mereka tidak ada satu alasan apapun. Ini yang laki-laki. Sahabiyat yang perempuan juga demikian. Ketika mereka komplain, manusiawi, protes. Kenapa kita harus mengqadha puasa, tapi kok nggak mengqadha sholat? Para sahabiat tanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, apa hikmahnya Islam mensyariatkan qadha puasa bagi perempuan yang berhalangan tapi nggak mengqadha sholat? Apa yang dijawab oleh ibunda kaum mukminin? Umirna. Jawaban singkat tapi penuh akan keyakinan akan syariat Allah. Umirna, karena memang kita diperintahkan demikian. Sudah nggak usah tanya apa hikmahnya, apa kandungannya. Yang jelas syariat sudah sempurna ketika Allah menurunkannya melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita jaga, yaitu yang pertama, hifdzul quwwatil qalbi. Karena di dalam menjaga hati tentunya seperti hanya kita menjaga kesehatan. Ya, kalau kita sakit datang ke dokter, kira-kira apa yang dinasehati? Setidaknya ada 3 hal. Ya, Pak dokter nasihati pasien. Yang pertama mesti diminta untuk jaga kesehatan. Jaga makanan, jauhi stres, ya. Kemudian tidur yang cukup, olahraga teratur atau semacamnya, penjagaan. Maka di dalam hati dan mental pun Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan hifdzul quwwatil qalbi. Dengan apa? Dengan menjaga amalan, dengan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dokter pasti menyarankan apa? Untuk menjauhi larangan-larangan. Periksa karena gatel, mesti ada larangan biar nggak makan yang asin-asin, yang amis-amis. Begitu juga dalam masalah hati. Imam Ibnul Qayyim di dalam Ighatsatul Lahfannya juga mengatakan dengan istilah beliau, yaitu himyatun minal mu'dhi,
menjaga hati dari segala sesuatu yang bisa masuk untuk kemudian menjadi virus dan bakteri. Himyatun minal mu'dhi, sesuatu yang menular kita tinggalkan. Apa itu yang menular? Asyahwat wasyubhat. Keduanya menular. Hati kita ini pasti ada kalanya sakit. Maka yang diminta oleh Imam Ibnul Qayyim, ketika hati sakit jangan ditambahi penyakit yang lainnya, harus dicekal, ya, dipapras penyakit yang lainnya. Ketika kita sudah ada maksiat sedikit, jangan ditambahi lagi. Maka harusnya berbalik arah. Ini yang dimaksudkan di dalam himyah, penjagaan diri. Dan salah satu menjaganya yaitu dengan obatnya, multivitaminnya, yaitu Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, tilawahnya, mengkajinya, dan juga mengamalkan isinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani fahuwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Syifa, obat. Dan juga sebagai rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang kebalikannya, orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrikin, apa yang mereka dapatkan? Khosara. Ditutup ayatnya dengan kerugian. Jadi sudah menjadi keyakinan kita, tidak mau mengambil Al-Quran pasti rugi. Ada himbauan, ada larangan, baru kemudian dokter itu ngasih resep, berikan obat. Vitamin, multivitamin, antibakteri dan lain sebagainya. Islam juga memberikan obat syifa dari Al-Quran. Ini salah satunya yaitu di dalam kitab beliau tadi kami sebutkan, yaitu al-istibragh. Dalam artian taubat, perbanyak istighfar. Istighfar yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Terkadang istighfar kita itu masih butuh istighfar yang lain. Kenapa? Karena kita kadang tobat satu sisi, besok lagi bandel. Jadi tobatnya kita ini juga masih butuh tobat yang lainnya. Apalagi manusia nggak dikenal ada yang maksum, nggak ada. Mustahil. Yang maksum hanya para al-anbiya wa rasul. Maka dari sini ayyuhal ikhwah, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada para umat sekalian untuk kembali kepada Al-Quran dengan tujuan menjaga hati kita, menjaga kalbu kita dari berbagai macam serangan yang merusak, baik itu yang sifatnya maksiat atau bahkan yang bisa menggerogoti akidah kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita berikan himbauan yang sifatnya motivasi ayyuhal ikhwah untuk senantiasa bersegera, wa tasabaqu fastabiqul khairat, ya. Kita berlomba-lomba di dalam ketaatan, berlomba-lomba di dalam amal kebajikan. Dimulai mungkin dari Jumat kali ini, kemudian kita tularkan ke Jumat ke depannya, kemudian seterusnya bulan depan, tahun depan, dan sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat.
Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wasarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.